Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, berkata Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah, wa indaka hadithul arba'ati alladhina dzakarahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama hadhihi ad-dunya li arba'ati nafar, rajulin atahu Allahu malan wa atahu ilman, fahuwa yaqdi fi malihi wa bi'ilmihi, fahadha bi arfa'il manazil. Telah datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan di dalamnya mengenai 4 macam orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini milik 4 macam orang. Macam yang pertama adalah seseorang yang Allah Azza wa Jal beri harta dan juga beri ilmu. Maka dia menghabiskan harta tersebut dengan ilmu, menyalurkan kepada hal-hal yang bermanfaat, amal soleh di atas ketaatan, menjauhi harta-harta tersebut dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jenis orang yang pertama ini adalah orang yang mendapatkan derajat yang paling tertinggi. Utiya malan wa ilman, dia diberi harta dan juga ilmu syar'i yang menuntun kehidupannya. Wa huwa yamdi wa yaqdi, sehingga dia pun melalui kehidupan dunia dengan ilmu dan menunaikan hajat-hajat kehidupannya dengan ilmu dalam keadaan dia kaya. Wa huwa yataharraku fi hadzal mali fi dairati syar'il aghar ala muqtada al-ilmi alladhi ataahu Allah Rabbul Alamin. Maka harta yang Allah Azza wa Jal karuniakan kepadanya, dia salurkan kepada hal-hal yang syar'i, kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal, pada hal-hal yang disyariatkan sesuai dengan ilmu yang Allah Azza wa Jal berikan kepadanya. Fahadha bi arfa'il manazil, maka orang yang jenisnya seperti ini adalah orang yang mendapatkan tingkat dan derajat tertinggi. Lalu jenis orang yang kedua, macam orang yang kedua adalah rajulin atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Orang yang diberi ilmu syar'i namun tidak diberi kekayaan dan harta. Fahuwa yaqul, maka dia mengatakan, law anna Allah ataniya malan lakuntu mithlah. Kalau seandainya Allah Azza wa Jal mengkaruniakan kepadaku harta, niscaya aku akan sepertinya, yang bisa bersedekah, yang bisa menyalurkan harta di jalan Allah Azza wa Jal. Fahuma fil ajri sawa, maka jenis orang yang pertama dan jenis orang yang kedua memiliki pahala yang sama, dikarenakan jenis orang yang kedua walaupun dia tidak diberi harta oleh Allah Azza wa Jal, namun dia meniatkan dan memiliki tekad yang kuat. Apabila Allah Azza wa Jal mengkaruniakan kepadanya harta, niscaya dia akan menyalurkan dan bersedekah sebagaimana orang yang jenis pertama. Maka jenis orang yang kedua ini mendapatkan pahala dengan niatnya, disebabkan niatnya yang baik, walaupun dia tidak melakukan hakikatnya. Hadza lam yunfiq dinaran wala dirhaman. Jenis orang yang kedua ini tidak memberikan sedekah, tidak dengan 1 dinar, tidak pula dengan 1 dirham. Walakinna niyyatahu as-salihata rafa'athu ila hadhihi al-martabati kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajri sawa. Akan tetapi niatnya yang baik membuat derajatnya terangkat sama seperti derajatnya orang jenis pertama tadi yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya harta dan ilmu. Ini dikatakan oleh Nabi SAW, jenis orang yang pertama dan jenis orang yang kedua berada di derajat yang sama. Kemudian jenis orang yang ketiga adalah rajulin atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Allah Azza wa Jal berikan kepadanya harta, namun tidak Allah Azza wa Jal berikan ilmu kepadanya. Diberi harta namun tidak diberi ilmu syar'i, ilmu agama. Fahuwa yakhbitu fi malihi bijahlih, maka dia menghambur-hambur hartanya dengan kejahilan. La ilma indah, dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Fahuwa yakhbitu fi malihi fi ma'siyatillah, akhirnya dia menghabiskan hartanya
di jalan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Fahadha bi ahattil manazil, maka orang ini adalah orang yang mendapatkan derajat terendah. Kemudian jenis orang yang keempat adalah rajulin wa huwa rabi'u miskin lam yu'tihi Allahu malan wala ilman. Orang yang tidak Allah beri harta, tidak pula diberi ilmu. Fayaqul, namun dia berkata, "Lau anna Allah atani malan lakuntu mithlah." Kalau seandainya Allah Azza wa Jal memberikan aku harta sebagaimana orang yang jenis ketiga tadi, niscaya aku akan sepertinya. Ay mithla hadzal 'asi alladhi ataahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Dia berniat apabila Allah Azza wa Jal karuniai rizki harta kepadanya, dia berniat ingin seperti jenis orang yang ketiga, yaitu bisa menghambur-hambur dan berfoya-foya dengan harta dengan kejahilan, tidak disertai dengan ilmu. Dia ingin bersenang-senang dengan kemaksiatan menggunakan harta tersebut. Fahuwa yakhbitu fi malihi fi ma'siyatillahi rabbil alamin. Maka dia bisa menyalurkan harta tersebut, menghambur-hambur harta tersebut di dalam memaksiati Rabbul Alamin. Fahadzal miskin lam yuhassil syai'an. Dan jenis orang yang keempat ini tidak mendapatkan apapun. Al-akharu istaqdama malahu fi ma'siyatillah faqadha bihi layaliya fil maladzat wa rubbama fi syurbil khumur wa rubbama fi mubasharatil muharramat wa muwaqa'atiha ila ghairi dzalik fal muhim annahu hassala mut'ah. Adapun jenis orang yang ketiga yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya harta namun tidak diberikan ilmu, dia bisa bersenang-senang. Dia bisa bersenang-senang dengan hartanya itu, yaitu minum khamr, menghabiskan malam dengan nongkrong berlezat-lezat dengan syahwatnya, kemudian berzina dengan wanita-wanita haram, dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan syahwatiyah dunyawiyah yang dia rasakan dan dia nikmati. Adapun jenis orang yang keempat ini tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu, namun dia berniat, dia menginginkan, dia berandai-andai, berangan-angan ingin seperti orang yang ketiga. Apabila diberikan harta, dia akan seperti orang yang ketiga, menghabiskan harta tersebut di jalan kemaksiatan. Tapi jenis orang yang keempat ini hanya sebatas angan-angan. Allah Azza wa Jalla tidak berikan kepadanya harta, tidak pula ilmu. Namun dia berkata, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla memberikan harta tersebut kepadaku, niscaya aku akan seperti orang yang ketiga tadi, menghabiskan harta untuk bermaksiat. Maka jenis orang yang ketiga dan jenis orang yang keempat memiliki dosa yang sama. Memiliki dosa yang sama. Namun jenis orang yang ketiga lebih mending. Dia merasakan apa yang dicita-citakan. Namun jenis orang yang keempat miskin, kasihan. Tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, berandai-andai apabila Allah Azza wa Jalla berikan harta tersebut dia akan bermaksiat, namun memiliki dosa yang sama seperti orang yang ketiga tadi. An-niyatu amrun azim. Maka niat adalah perkara yang sangat dahsyat, yang sangat agung. Niat bisa menjadikan seseorang menjadi orang yang sangat beruntung, yang sangat untung, yang sangat sukses. Dan niat juga bisa merubah seseorang menjadi orang yang binasa, merugi, dan sangat bangkrut. Oleh karena itu pernah dikatakan, man li bimithli sayrikal mudallali tamshil huwaina wa taji fil awwali. Aduhai, adakah orang yang ingin mengajarkanku agar bisa berjalan sepertimu? Engkau berjalan dengan perlahan dan santai, namun kau berada di garda terdepan. Banyak dari orang-orang soleh yang santai. Ibadahnya tidak terlalu dahsyat, tidak terlalu bersusah-susah, namun pahalanya melebihi pahala orang-orang yang bersusah payah di dalam beribadah. Dikarenakan niat. Huwa yabitu lailatahu wa qalbuhu mu'allaqun 'inda arsy rabbih. Di sana ada seseorang yang
tidur di atas ranjangnya, namun hatinya selalu terpaut dengan Allah Azza wa Jal, selalu berzikir, selalu sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga dengan itu walaupun dia berada di atas ranjangnya, dia telah mendulang pahala yang sangat banyak disebabkan niat dan hati yang khusyuk. Maka ibadah hati adalah ibadah yang luar biasa, tiada tara, dahsyat. Apakah hati bisa sujud? Naam. Nabi SAW bersabda, Naam, yasjudul qalbu li rabbi sajdah. Idza sajadaha lam yarfa' minha illa yawmal qiyamah. Hati itu bisa sujud kepada Rabb dengan satu sujud, yang apabila hati tersebut sujud, maka tidak akan mengangkat kecuali hari kiamat kelak. Bagaimana hati sujud? Bil inabah, dengan cara kembali kepada Allah Azza wa Jal, wal khusyu, dan khusyu di dalam beribadah, wa tamamit tauhid lillahi rabbil alamin, dan dengan cara menyempurnakan tauhid untuk Allah Azza wa Jal, Rabb semesta alam, wal istislami lillah, dan dengan cara berserah diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal. Idza waqa'a dzalika intahal amr. Apabila hati telah rukun, telah khusyuk kepada Allah Azza wa Jal, maka sudahlah, kedahsyatan pahala akan dia dapatkan. فينبغي علينا أن نجتهد في تحصيل النية وهي القاعدة الأولى. Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat di dalam menimbulkan, menumbuhkan niat yang baik agar kita bisa mendulang keberuntungan dan keuntungan, kesuksesan tiada tara. وهي التي يفرق ربك تبارك وتعالى بها عمل العاملين. Dan dengan sebab niat, Allah Azza wa Jal membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lainnya. فَهَذَا مَقْبُولُ الْعَمَلِ وَهَذَا مَرْدُودٌ عَلَيْهِ. Yang satu diterima, yang satu ditolak. وَلَوْ كَانَ الْعَمَلَانِ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ. Walaupun penampakannya, amalannya sama. Walaupun penampakan amalannya sama. Sebagaimana yang telah berlalu pada permasalahan sujud. Ada dua orang yang sama-sama sujud. Namun yang satu sujudnya untuk Allah Azza wa Jal, dan yang satu sujudnya untuk bintang. Yang satu masuk surga dan yang satu masuk neraka. Disebabkan niat. Kam min musallin lillahi rabbil alamin, wa kam min sha'imin, wa kam min badhirin, wa kam min munfiqin, wa kam min jawadin. Betapa banyak orang yang salat untuk Rabbul Alamin, untuk Allah Azza wa Jal, namun yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Betapa banyak orang yang saum, sama-sama saum surahnya, penampakannya, namun yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Betapa banyak orang yang berinfak, betapa banyak orang yang dermawan, penampakannya dermawan, namun yang satu masuk surga dan yang satu masuk neraka. Disebabkan oleh niat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda untuk menunjukkan betapa agungnya perkara niat ini, di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, fi awwali man tusa'aru bihimun nar, pada permasalahan orang yang pertama kali dibakar api neraka jahanam untuknya. Nabi SAW bersabda, awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamati thalatha. Macam-macam orang yang pertama kali masuk ke dalam api neraka jahanam yang menyala-nyala ada 3. Salah satunya adalah seorang alim, seorang qari, seorang ustadz, seorang syekh. Allah Azza wa Jal bertanya kepadanya mengenai nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jal berikan kepadanya, yaitu dari ilmu syar'i, ilmu agama. Allah menanyakan ilmu tersebut apakah dia mengamalkan ataukah tidak. Dia pun menjawab, ya Rabb, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu li ajlik. Wahai Rabb, sesungguhnya aku belajar ilmu dan mengajarkan ilmu untukmu, ikhlas. Lalu Allah Azza wa Jalla menangkal, kadzabta, engkau telah berdusta. Wa innama ta'allamtal ilma wa 'allamtahu likay yuqala 'alimun. Sesungguhnya engkau belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama agar engkau disebut sebagai ustadz, sebagai alim, sebagai ahli ilmu, sebagai qari.
dan sungguh engkau telah dipanggil dengan panggilan yang kau inginkan tersebut. Thumma yu'maru bihi fayushabu ala wajhihi hatta yulqa finnar. Kemudian diperintahkan agar dia ditarik dan diseret ke api neraka jahanam di atas wajahnya, sehingga dia pun dilemparkan ke dalam an-nar wal iyadzu billah. Padahal penampakan orang ini belajar dan mengajarkan ilmu. Penampakan orang ini di dunia itu menyebarkan ilmu syar'i, berdakwah. Namun disebabkan niatnya yang buruk, yaitu untuk meraih pujian, meraih harta-harta duniawi, itu membuatnya berada di dalam lembah-lembah jahanam, dan dia termasuk dari orang yang pertama kali masuk ke neraka jahanam yang menyala-nyala. Wal'iyadzu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nas'alullah thabata wal ikhlas was sidq. Ila huna walhamdulillah.